Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan serta nikmat sehat. Sungguh itu adalah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat serta membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi bisa menambah keberkahan dan kemudahan kita dalam belajar kali ini. Amin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar mapel ceria dan takwa dengan pendidikan agama Islam berdasar standar mutu Khasan Sekolah Islam Terpadu. Pada hari ini yaitu kita akan membahas bab 3. Cita-citaku menjadi anak yang sholih. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami dan menunjukkan perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Kemudian yang kedua, memahami dan menunjukkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. Kemudian yang ketiga, memahami dan menunjukkan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Kemudian yang keempat yaitu memahami dan menunjukkan perilaku percaya diri sebagai cerminan dari ikhlas beramal. Sholih dan sholihah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu.
Kalau begitu, Acmal nggak mau menyontek lagi. Biar Acmal jadi anak yang jujur. Acmal juga mau bertobat sama Allah. Satu lagi, Acmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Acmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau. Solih-solihah, dari video yang telah kita saksikan tadi, bisa kita ketahui apa itu jujur, ya. Jujur artinya berkata apa adanya dan tidak berkata bohong. Tadi bisa kita lihat bersama, ya. Contoh daripada teman kita saat ulangan nilainya bagus, tapi dari hasil mencontek, itu berarti teman kita tidak berlaku jujur, ya. Padahal manfaat daripada jujur itu diantaranya adalah punya banyak teman, kemudian akan dicintai banyak orang, ya. Selanjutnya, orang yang jujur takut berkata bohong karena Allah akan selalu mengawasinya. Hal ini sudah dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa meniru seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian bab yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan daripada iman. Hormat itu mempunyai arti menghargai atau sopan. Kemudian patuh itu berarti suka menurut atau taat. Orang tua kita, yaitu ayah dan ibu atau ayah dan bunda, itu telah melahirkan kita dan telah membesarkan kita, maka sudah sepantasnya kita harus taat dan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, yaitu ibu dan bapak. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan juga, yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini, yang mana ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Maka dari itu kita harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Untuk selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru, ya. Yang mana guru itu adalah, ada yang mengatakan orang tua kita yang kedua setelah bapak dan ibu, yaitu di sekolah. Maka juga sepantasnya kita harus patuh dan taat serta tunduk kepada bapak atau ibu guru atau ustadz dan ustadzah, karena beliau yang mendidik kita, memberi pengetahuan, ya, pengetahuan yang memberikan ilmu, ya, yang mana hampir setiap hari kita selalu berinteraksi dengan ustadz atau ustadzah atau guru di sekolah, ya. Maka dari itu
kita juga harus patuh dan tunduk serta bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh ustadz atau ustadzah atau bapak ibu guru, yang mana diantaranya adalah kita kalau bertemu dengan ustadz atau ustadzah, bapak atau ibu guru, maka kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam. Kemudian kita harus samina wa ata'na selama bapak atau ibu guru atau ustadz atau ustadzah itu menyuruh kita kepada hal-hal yang baik atau hal kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan saat ustadz atau ustadzah atau bapak ibu guru itu menerangkan di kelas atau saat pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kita bersikap lemah lembut. Kalau kita berkata kepada bapak atau ibu guru atau ustadz dan ustadzah, kita tidak boleh bicara yang terlalu keras, tapi harus dengan lemah lembut. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan guru atau ustadz dan ustadzah. Solihah. Untuk selanjutnya yaitu subtema, sikap saling menghargai sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menghormati orang yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda, dan mengenal hak orang alim kita, yaitu diambil dari hadis riwayat Ahmad dan Hakim yang dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami nomor 4319. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya, sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna kalimat azan dan iqamah. Yang pertama, sejarah azan dan iqamah itu, azan itu dimulai disyariatkan itu adalah tahun 2 Hijriah, ya, yang mana Rasulullah SAW itu mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Zaid, kemudian sahabat Umar bin Khattab itu bermimpi. Mimpinya itu adalah mendapatkan lafal adzan seperti lafal adzan yang sekarang dikumandangkan di mushola atau di masjid-masjid. Kemudian selanjutnya pengertian adzan. Adzan itu adalah, kalau menurut bahasa itu pemberitahuan atau seruan. Sedangkan menurut istilah adzan adalah melafalkan atau mengucapkan dengan suara yang nyaring, fasih dan juga merdu untuk memberitahukan datangnya waktu sholat. Yang mana sahabat yang memandangkan adzan yang pertama kali adalah sahabat Bilal bin Rabah. Solid dan solihah. Untuk selanjutnya yaitu melafalkan adzan. Ya, melafalkan adzan itu adalah bacanya 2 kali, ya. Ustaz kasih contoh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 2 kali, ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi yang lain dua kali, tapi pada lafal Allahu akbar dan la ilaha illallah itu cukup satu kali ya. Itu dikumandangkan, dilafalkan dengan suara yang keras ya. Itu adalah azan, itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya menjawab azan ya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, apabila mendengar azan, kita disunahkan untuk mengucapkan dengan suara pelan seperti lafal yang diucapkan oleh muadzin atau orang yang azan, kecuali pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Itu ya. Jadi Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Itu jawabannya sama. Kemudian pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, selanjutnya yaitu tadi ya, azan itu kalau adanya subuh yaitu ditambah yaitu dengan bacaan as-sholatu khairun minan naum ya, setelah lafal hayya 'alal falah ya, ditambahi as-sholatu khairun minan naum. Sholih dan sholihan untuk subbab yang selanjutnya yaitu doa setelah azan atau mendengar azan ya, yaitu doanya Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil ladil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil lati wa attah. Itu doa setelah azan atau mendengar azan. Maka dari itu kalau kita mendengar azan sudah selesai ya, maka kita untuk berdoa kepada Allah. Yang mana artinya adalah ya Allah Tuhan yang menguasai doa yang sempurna dan sholat yang akan didirikan ini, berilah kepada Nabi Muhammad wasilah atau kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji. Sholih dan sholihah untuk subbab yang selanjutnya yaitu pengertian iqomah. Iqomah menurut bahasa adalah berdiri. Sedangkan iqomah menurut istilah adalah pemberitahuan kepada orang-orang yang hadir di masjid atau di mushola atau tempat sholat lainnya supaya segera berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya adalah implementasi sikap
Sebab yang selanjutnya adalah sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna kalimat adzan dan iqamah. Ya, ini adalah implementasinya apa? Contohnya adalah kita berani menjawab pertanyaan guru atau ustadz dan ustadzah. Kemudian berani bertanya kepada guru atau ustadz dan ustadzah jika menjumpai materi yang belum jelas atau kita belum paham. Kemudian berani untuk maju ke depan atau maju di depan kelas. Yang selanjutnya adalah berani melafalkan adzan dan iqamah di musola atau di masjid. Tuh ya. Jadi kalau kita sudah hafal lafaz adzan maupun iqamah, kita mempraktekkan ya supaya kita berani untuk melaksanakan adzan atau iqamah. Solid dan solihah, insya Allah sudah paham ya. Itu materi dari Ustadz untuk pembelajaran pada hari ini. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Pesan Ustadz, selalu jaga kesehatan dan selalu dipelajari. Dan jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duhanya, dan selalu taat kepada kedua orang tua. Marilah kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.